Siklus kehidupan Selasa Kliwon menurut Dipawangsa. Selasa Kliwon, jangan merasa hidupmu selalu berjalan lurus. Menurut siklus Dipawangsa, ada masa naik, ada masa jatuh, dan ada masa ketika hidup justru mulai kembali menemukan jalannya. Inilah gambaran perjalanan Selasa Kliwon dari usia muda sampai usia 67 tahun. 0 sampai 17 tahun, masa dasar. Masa pembentukan karakter dan pondasi kehidupan. Pada fase ini, Selasa Kliwon mulai membentuk cara berpikir, keberanian, kemandirian, serta kemampuan menghadapi lingkungan. Tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Justru pengalaman sejak kecil menjadi bekal penting untuk menghadapi kehidupan ketika dewasa. Kunci fase, belajar, membangun karakter, disiplin dan memahami diri sendiri. 17-22 tahun, masa mulai menanjak. Memasuki usia dewasa, mulai muncul keinginan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Peluang mulai terbuka, tetapi belum semuanya menghasilkan sesuatu yang besar. Ini adalah masa mencoba, mencari pengalaman, membangun pergaulan dan menentukan arah pendidikan maupun pekerjaan. Pesannya, jangan takut mencoba, tetapi jangan terburu-buru merasa sudah berhasil. 22-27 tahun, masa puncak pertama. Ini salah satu fase yang sangat menonjol dalam siklus Selasa Kliwon. Peluang kehidupan mulai terbuka lebih besar. Karir, usaha, hubungan maupun pencapaian pribadi bisa mengalami perkembangan yang cukup cepat. Namun justru ketika berada di atas, tantangan terbesar adalah mengendalikan ego dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Jangan sampai keberhasilan sementara membuat lengah. 27-32 tahun, masa penurunan. Setelah mengalami perkembangan, kehidupan mulai memasuki fase yang lebih menuntut. Apa yang sebelumnya terasa mudah bisa mulai membutuhkan perjuangan lebih besar. Karir bisa mengalami perubahan, usaha membutuhkan evaluasi, sementara persoalan pribadi mulai menuntut kedewasaan. Ini bukan berarti kehidupan gagal. Ini adalah masa menguji apakah fondasi yang dibangun sebelumnya benar-benar kuat. 32-37 tahun, masa stabil dan penataan. Mulai memasuki fase yang lebih tenang. Pengalaman dari masa sebelumnya membuat cara berpikir menjadi lebih matang. Kesalahan mulai bisa dijadikan pelajaran. Karir dan kehidupan finansial mulai dapat ditata kembali. Bagi yang menjalankan usaha, fase ini baik digunakan untuk memperkuat sistem dan tidak sekadar mengejar hasil cepat. Kuncinya, konsisten dan jangan mudah berpindah arah. 37-42 tahun, masa penguatan. Di fase ini kehidupan kembali menunjukkan perkembangan. Pengalaman, jaringan, kemampuan dan kedewasaan mulai memberikan hasil. Apa yang sebelumnya dibangun perlahan dapat menghasilkan pencapaian yang lebih nyata. Ini merupakan masa yang baik untuk memperbesar tanggung jawab, mengembangkan pekerjaan atau usaha, serta memperkuat kehidupan keluarga. Yang sudah dibangun jangan disia-siakan. 42-47 tahun, masa ujian kedua. Setelah mencapai fase yang cukup baik, kembali muncul penurunan. Pada periode ini seseorang perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan besar. Jangan terlalu percaya diri hanya karena sebelumnya pernah berhasil. Masalah pekerjaan, usaha, keluarga maupun keuangan bisa menjadi bahan evaluasi. Bukan waktunya memaksakan keadaan. Yang perlu dilakukan adalah bertahan, mengevaluasi dan memperbaiki strategi. 47-52 tahun, masa pemulihan. Setelah melewati fase sulit, kehidupan mulai kembali membaik. Peluang perlahan muncul. Kondisi yang sebelumnya tidak menentu mulai menemukan keseimbangan. Fase ini lebih cocok digunakan untuk memperkuat apa yang sudah dimiliki daripada mengejar sesuatu secara berlebihan. Bangun kembali dengan pengalaman, bukan dengan emosi. 52-57 tahun, masa peningkatan. Memasuki fase ini, kehidupan kembali menunjukkan perkembangan. Pengalaman panjang membuat seseorang lebih mampu memilih mana yang penting dan mana yang harus ditinggalkan. Dalam pekerjaan maupun usaha, hasil dari perjalanan sebelumnya mulai terasa. Dalam kehidupan pribadi, kematangan berpikir menjadi modal utama. Fokus pada kestabilan, keluarga dan hasil yang benar-benar bermanfaat. 57-62 tahun, masa penurunan kedua. Memasuki usia ini, kehidupan mulai meminta seseorang untuk mengurangi ambisi yang berlebihan. Bukan berarti berhenti berkarya, tetapi mulai mengatur tenaga, waktu dan prioritas. Jangan terlalu memaksakan pekerjaan atau mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah tidak diperlukan. Yang penting bukan lagi seberapa banyak yang dikejar, tetapi seberapa baik kehidupan yang sudah dimiliki dijaga.
62-67 tahun, masa kematangan. Fase terakhir dalam siklus ini menunjukkan kehidupan yang kembali menemukan keseimbangan. Perhatian lebih banyak tertuju pada keluarga, ketenangan, menikmati hasil perjalanan hidup dan membagikan pengalaman kepada generasi berikutnya. Ini adalah masa untuk melihat kembali perjalanan panjang, apa yang sudah dicapai, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang masih ingin diwariskan. Bukan lagi tentang mengejar dunia sebanyak-banyaknya, tetapi menikmati hasil perjuangan dengan lebih bijaksana. Penutup, itulah gambaran siklus kehidupan Selasa Kliwon menurut Dipawangsa. Ada masa naik, ada masa turun, ada masa diuji dan ada masa kembali menemukan keseimbangan. Jadi, ketika hidup sedang berada di bawah, jangan merasa semuanya berakhir. Dan ketika sedang berada di atas, jangan merasa akan selamanya di sana. Karena dalam perjalanan hidup, yang paling penting bukan hanya seberapa tinggi kita pernah berada, tetapi bagaimana kita mampu melewati setiap fase tanpa kehilangan arah. Catatan, siklus Dipawangsa sebaiknya diposisikan sebagai tradisi, refleksi spiritual Jawa, bukan kepastian mutlak mengenai masa depan seseorang.